Jadi di chapter ini scan dimulai dari Maiko yang mengingat peristiwa saat mereka dilatih menjadi ninja. Karena menurutnya semua tidak seperti itu, sebelumnya mereka dilatih untuk tidak takut mati. Hal itu juga berlaku untuk para ninja perempuan. Karena mereka ninja yang lemah secara fisik, jadi mereka hanya bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Nah, posisi mereka udah berpindah nih di hutan. Kemudian, Uji Tengen meminta para istrinya untuk memikirkan nyawanya mereka sendiri. Dan dia meminta untuk istri-istrinya kembali ke tempatnya harus dalam keadaan hidup. Gak peduli tugas apa yang mereka tinggalkan, yang penting mereka itu harus hidup. Uji Tengen sebenarnya sadar kalau kepada ninja gak seharusnya ngomong kayak gitu dalam pekerjaan, tapi dia tetap aja itu gak peduli. Selanjutnya, Uji Tengen menetapkan urutan-urutan prioritas yang layak hidup. Aku menetapkan urutan prioritas hidup untuk yang jelas dan elok. Pertama, kalian bertiga. Lalu para manusia terhormat. Kemudian aku, kata Uji Tengen. Para istrinya bingung kan karena Uji Tengen menetapkan peraturan seperti itu. Makio pun berpikir, apa tidak masalah berkata seperti itu? Kalau kami mementingkan nyawa kami sendiri, kami tidak akan bisa melakukan tugas dengan benar, bukan? Setelah selesai para cewek-cewek memperbincangkan keputusan si Tengen, Uji Tengen menepuk kepala istrinya satu persatu sambil berkata, sepertinya kalian sudah bekerja dengan elok. Aku tahu kalian pasti bisa melakukannya, gadis-gadisku. Suma dan Makio kemudian terharu dengan ucapan Uji Tengen. Dan membuat Suma menangis. Ya, karena dasarnya Suma itu perempuan cengen yang mudah banget menangis kan? Waktu lagi asyik ngobrol sama istri-istrinya, tiba-tiba Inosuke datang marah-marah. Hei, dewa pesta keparat, selendang belatungnya kabur lewat lubang. Bukannya panik, Uji Tengen malah balik memarahi Inosuke. Diam, kita sudah menyelamatkan orang-orang yang tertangkap, jadi itu tidak masalah. Bicara padaku setelah kau selesai menyanyikan lagu pujian untukku, kata Uji Tengen kepada Inosuke yang membuatnya terkejut. Tapi istrinya Uji Tengen, si Makio, nasihatin dia tuh. Dengan sama, kita harus mengejarnya, atau kerusakannya akan semakin menyebar. Si Tengen ini karena permintaan istrinya, dia langsung aja tuh setuju dan menyuruh semuanya bersiap untuk mengejar selendang si iblis itu. Gilanya, Uji Tengen malah lari ngibrit. Menyingkirlah, Uji sama mau lewat, katanya sambil berlari. Wah, keparat itu cepat sekali, seru Inosuke heran kepada si Uji Tengen. Dan di lain scan terlihat Tanjiro masih berusaha melawan Daki, tapi dia terhempas dan kemudian Tanjiro diem tuh karena dia ngelihat kalau selendang-selendang itu masuk ke dalam tubuhnya Daki. Dia langsung berpikir, apa itu? Selendangnya masuk ke dalam tubuhnya? Tidak, itu memang bagian dari tubuhnya dan sekarang benda itu kembali. Gak mau mikir terlalu panjang, Tanjiro langsung lari kenceng mau nyerang si Daki, tapi saat serangannya dilempar, si Daki malah ngilang. Tanjiro heran karena dia tiba-tiba gak ada. Ternyata Daki udah ada di atas atap. Ia merubah wujudnya menjadi jelek dan menyeramkan. Lalu ia bergumam, seorang pilar ya. Syukurlah ada pilar yang datang. Orang itu pasti akan senang. Tanjiro yang melihat perubahan Daki pun merasa heran. Penampilannya berubah. Dan baunya sangat jahat, tenggorokanku sampai terasa sakit. Tapi Uji-san pergi ke tempat Inosuke dan yang lainnya, bukan? Berarti semuanya pasti baik-baik saja. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Tiba-tiba bapak pemilik toko keluar dari rumahnya. Tanjiro panik. Sial, mereka mendengar keributan kami. Akibatnya para penghuni pun pada ngelihat keluar gara-gara suara si bapak. Daki juga ngerasa kesal sama si bapak-bapak ini. Tapi Tanjiro justru malah panik. Dia meneriakin si bapak untuk pergi dan tetap berada di rumahnya. Tidak, pergi dari sini. Jangan ada yang keluar rumah. Tapi tiba-tiba serangan dari Daki datang. Tanjiro berusaha melindungi si bapak dengan pedangnya. Tapi ternyata serangan Daki mengenai tangan si bapak sampai putus. Bapak itu pun teriak kesakitan. Sedangkan Tanjiro panik melihat beberapa bangunan rusak akibat ulah si Daki, bahkan sampai mengenai beberapa warga. Ada juga yang sampai meninggal dan terpotong tubuhnya. Semuanya menjerit kesakitan. Sedangkan Tanjiro berusaha untuk meringankan luka si bapak-bapak ini tadi dengan cara mengikat tangannya
agar darahnya nggak ngalir terus. Tenanglah, Anda akan baik-baik saja. Cepat gunakan tali ini untuk mengikat tangan Anda. Kelihatan kan muka si bapak tuh kesakitan banget. Daki yang merasa nggak berdosa itu beranjak pergi mau ninggalin mereka dengan berjalan di atap. Tanjiro yang di bawah menghentikan langkah Daki. Tidak bisa dimaafkan, beraninya kau melakukan semua ini, kata Tanjiro dengan kesal. Si Daki yang kelihatan kesal pun karena ternyata Tanjiro masih hidup, ia mengatakan, "Hah? Kau masih bisa bicara? Aku sudah muak dengan keberadaanmu. Hidup kalian itu tidak ada artinya, dasar manusia-manusia menjijikan. Membusuk saja sana di neraka." Pop. Saat Tanjiro lagi dengerin si Daki, ada ibu-ibu yang minta tolong ke siapapun yang melihatnya untuk menolong suaminya yang sekarat. Tapi langsung ditepis sama bapak-bapak tadi. "Bahaya, jangan kemari," kata si bapak itu. Tanjiro marah dengan keadaan itu, matanya ngeluarin darah, emosinya juga semakin tak tertahankan. Tapi dalam kondisi itu, Tanjiro mengingat isi surat yang disampaikan oleh Rengoku. Yang inti suratnya itu memberitahu bahwa ia yakin Tanjiro adalah orang yang terpilih untuk menggunakan jurus napas matahari, karena dia punya tanda lahir merah di dahinya. Tapi segera ingatannya itu ditepis. Tanjiro tidak yakin kalau dirinya adalah orang yang terpilih, karena tanda di dahinya bukanlah tanda lahir, melainkan tanda bekas luka bakar saat dia melindungi adiknya yang tidak sengaja menjatuhkan tungku. Kemudian dia memperparahnya saat seleksi final. Tapi Tanjiro pernah mendengar kalau ayahnya punya tanda merah di dahinya, dan dia berpikir bahwa dia beda dengan ayahnya. Tapi meskipun Tanjiro merasa bukan manusia terpilih dan gak kuat, dia gak mau nyerah gitu aja dari seseorang. Tidak peduli siapa orangnya, karena menurutnya ada orang yang tidak mempunyai hati di dunia ini dan suka membunuh dan menyebarkan penderitaan. Dia tidak akan membiarkan kekejaman terus ada. Kemudian Tanjiro naik ke atap dan menarik kaki Daki sampai membuat Daki nyaris terjatuh. Ia langsung menebaskan pedang ke kaki si Daki sampai putus. Daki panik, dia tersungkur cukup jauh. Tanjiro yang matanya penuh sama darah, bagaikan orang yang sedang kesurupan, ia mengatakan, "Nyawa yang telah hilang tidak akan pernah kembali. Mereka tidak akan kembali. Makhluk hidup yang bernapas tidak hidup seperti iblis. Kenapa kau merenggutnya? Kenapa kau menindas nyawa orang-orang?" Si Daki gak merasa asing sama perkataan yang dikeluarkan. Kata-kata itu, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Tiba-tiba penglihatan Daki terbuka. Ia melihat sosok yang merasuki Tanjiro. Ternyata itu adalah Yorichi Sugikuni. Ia adalah musuh besar ketua para iblis. Daki kemudian berpikir bahwa ingatan itu bukan dari dirinya, melainkan ingatan dari Salmuzan. Kemudian Yorichi melanjutkan ucapannya. "Apa yang membuatmu senang melakukan itu? Apa yang kau nikmati dari itu? Kau anggap nyawa itu seperti apa?" Daki masih bingung. "Siapa? Aku tak tahu." Kemudian Yorichi melanjutkan kembali perkataannya. "Kenapa kau tidak tahu? Bagaimana bisa kau lupa? Ini bukan dariku. Ini bukan ingatanku." Fikir Daki. "Ini ingatan dalam selku. Ini ingatan dari Salmuzan sama. Kau mungkin juga manusia dulunya. Kau pasti sudah banyak kesakitan, menderita dan meneteskan air mata." Daki gak terima dengan ucapan tersebut. Dia langsung meninju atap rumah orang. Dia berkata bahwa dia tidak mengingat apapun dan dia sekarang adalah seorang iblis. Gah. Tutup mulutmu. Aku tidak mengingat apapun tentang masa laluku. Aku iblis sekarang dan masa laluku tidak ada kaitannya. Dia memberitahu pada Yorichi bahwa iblis tidak menua. Iblis tidak menua. Kami tidak perlu uang untuk makan. Kami tidak jatuh sakit. Kami tidak mati. Kami tidak kehilangan apapun. Dan iblis kuat yang cantik, bebas melakukan apapun. Tanjiro yang merasa muak langsung berkata, "Baiklah, cukup." Ia langsung berlari ke arah Daki. Tiba-tiba Daki mengeluarkan jurus darah yang bernama tebasan selendang berlapis. Ia berpikir, "Kau tidak bisa menghentikanku karena kau bodoh. Serangan bergelombang ini tidak memiliki titik buta." Ia berpikir kalau Daki pasti akan kalah, karena tanpa mengeluarkan jurus kuat itu saja Tanjiro sudah lemah tadinya.
Tanjiro, untuk pertama kalinya ia menggunakan jurus tarian Dewa Matahari yang bernama Matahari yang Membara. Dengan sekali tebasan, selendangnya putus dan mengeluarkan darah. Daki mengalaminya merasa sakit. Daki heran dibuatnya. Rasa sakit apa ini? Bagian yang terpotong. Terasa seperti terbakar. Aku tidak bisa meregenerasi dengan baik. Orang ini harusnya sudah terluka parah. Normalnya, jika dia bergerak setajam itu, tubuhnya pasti akan terbelah. Dan bagaimana bisa selendangku terpotong? Selendangku bahkan lebih keras dari sebelumnya. Dia semakin bingung. Bukannya Tanjiro yang terbelah, malah selendangnya yang terpotong, dan tangannya kini gemetaran. Dia berpikir kalau itu dari Salmuzan. Tanjiro yang sudah emosi sekali, dia bergerak maju dan menyerang, sedangkan Daki masih heran dengan pergerakan Tanjiro yang lebih cepat dari sebelumnya. Dia juga heran, manusia, tapi kenapa tidak merasa sakit? Saat Tanjiro mengayunkan pedangnya ingin memenggal leher Daki, tiba-tiba dia merubah lehernya menjadi selendang agar tidak bisa ditebas. Aku tidak sudi kepalaku ditebas oleh orang sepertimu, kata Daki dengan kejam. Dan chapter 81 pun berakhir di situ. Maaf jika ada salah dalam pembacaan, kalian bisa komen ya Animers. Kalau suka dengan channel ini silahkan subscribe ya. Terima kasih karena telah berkunjung ke channel kami.